Bayangkan, 5 tahun saya bertaruh nyawa di tengah ganasnya Samudra Atlantik, menahan rindu yang menyayat hati, bekerja belasan jam sehari di atas kapal pesiar mewah, hanya demi satu mimpi, membangun istana untuk istri tercinta di kampung halaman. Setiap bulan, puluhan juta rupiah, hasil keringat dan air mata saya kirimkan tanpa sisa. Dalam benak saya, kepulangan ini akan disambut pelukan hangat di depan gerbang rumah megah berlantai 2. Hasil jerih payah saya selama setengah dekade. Saya sudah membayangkan senyum bangga istri saya, Sinta, saat melihat saya datang membawa kesuksesan. Namun, begitu kaki saya menginjak tanah kelahiran, dunia saya runtuh seketika. Alamat yang seharusnya berdiri rumah mewah hasil kiriman uang miliaran saya, justru hanya menyisakan pemandangan yang menghancurkan jiwa. Di samping sebuah rumah gedung milik adik ipar yang berdiri angkuh, saya melihat sebuah gubuk reot dari bambu lapuk di pinggir sawah. Di sana, di bawah atap bocor dan dinding yang hampir rubuh, saya melihat seorang wanita kurus kering dengan baju penuh tambalan, sedang mengais sisa gabah. Dia adalah istri saya. Kemana perginya uang 2,5 miliar yang saya kirimkan setiap bulan? Siapa yang tega membuang istri saya ke gubuk ini, sementara keluarganya berpesta di atas penderitaan kami? Pengkhianatan ini jauh lebih dingin daripada badai di tengah lautan. Halo sobat, selamat datang kembali. Kisah yang saya bagikan hari ini bukan sekadar cerita, tapi luka nyata tentang pengkhianatan di balik megahnya materi. Saya Aris, dan ini adalah saksi bisu betapa uang bisa mengubah wajah manusia menjadi monster. Sebelum kita masuk ke inti cerita yang mengiris hati ini, saya mohon dukungan tulus kalian. Silakan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kalian adalah energi bagi saya untuk terus berbagi inspirasi. Mari kita mulai. Nama saya Aris. 5 tahun yang lalu, saya berdiri di dermaga pelabuhan dengan satu koper tua yang kuncinya sudah agak dol, sebuah jaket tebal pemberian almarhum bapak, dan doa restu ibu yang masih terasa basah di ubun-ubun saya. Hari itu, angin laut terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah memberi peringatan tentang kerasnya kehidupan yang akan saya jalani. Namun, di dalam dada saya, ada api yang menyala-nyala. Api itu bernama tekad. Tekad untuk mengubah nasib keluarga saya, terutama Sinta, istri yang baru 1 tahun saya nikahi. Saya ingat betul wajah Sinta saat melepas saya. Matanya sembab, hidungnya memerah, dan tangannya gemetar saat merapikan kerah kemeja saya. "Mas, jangan lama-lama ya di sana, aku takut sendirian," bisiknya lirih. Saya memegang kedua bahunya, menatap matanya dalam-dalam, dan berjanji dengan suara yang saya usahakan tetap tegar. "Dek, ini demi masa depan kita. Mas berangkat bukan untuk main-main. Mas mau bangun istana untukmu. Mas mau kita punya rumah paling bagus di desa, punya tanah, punya tabungan, supaya nanti kalau kita punya anak, mereka tidak perlu hidup susah seperti kita sekarang." Sinta hanya mengangguk, meski air matanya terus mengalir. Itulah janji yang menjadi bensin bagi saya selama bertahan-tahan di negeri orang. Keberuntungan memihak saya. Saya diterima bekerja di salah satu maskapai kapal pesiar terbesar di dunia. Posisi saya adalah head waiter di restoran kelas 1. Bagi orang desa seperti saya, ini adalah pencapaian luar biasa. Bayangkan saja, gaji pokok saya jika dikonversi ke rupiah bisa mencapai 40 juta. Itu belum termasuk uang tip dari para turis kaya yang seringkali sangat royal. Kadang dalam semalam saja, saya bisa mengantongi tip hingga 5 juta rupiah hanya dari melayani makan malam. Jika dikalkulasi, pendapatan saya bisa menyentuh angka 50 sampai 60 juta per bulan. Sebuah angka yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh orang tua saya seumur hidup mereka. Namun, jangan bayangkan bekerja di kapal pesiar itu seperti turis yang sedang berlibur. Di balik seragam putih saya yang kaku dan rapi, tersimpan rasa lelah yang luar biasa. Saya bekerja hampir 14 hingga 16 jam sehari. Kaki saya seringkali pika-pika karena terus berdiri dan berlari melayani tamu. Di tengah badai samudra yang membuat kapal bergoyang hebat,
Saya harus tetap tersenyum ramah sambil membawa nampan berisi hidangan mahal, meskipun perut saya sendiri terasa dia dekeduk karena mabuk laut yang parah. Seringkali, saat tengah malam ketika semua tamu sudah tertidur lelap dan hanya terdengar suara mesin kapal yang menderu, saya duduk di dek belakang, menatap hamparan laut yang hitam pekat. Di saat itulah rasa rindu menyerang dengan ganas. Saya merindukan masakan rumah, merindukan suara jangkrik di sawah, dan yang paling utama, saya merindukan kehangatan pelukan Sinta. Untuk mengusir rasa sepi itu, saya biasanya membuka mutasi rekening di ponsel saya. Melihat deretan angka 0 yang terus bertambah setiap bulannya adalah satu-satunya obat penawar lelah saya. Sabar, Riz. Sebentar lagi rumahmu jadi. Sebentar lagi istrimu bakal jadi nyonya besar di desa. Bisik saya pada diri sendiri. Setiap bulan, tanpa absen, saya mentransfer hampir 90% dari total penghasilan saya ke rekening Sinta. Saya hanya menyisakan sedikit sekali untuk keperluan mendesak di kapal. Karena semua kebutuhan makan dan tempat tinggal sudah ditanggung perusahaan. Saya percayakan seluruh masa depan saya pada Sinta. Saya katakan padanya melalui telepon satelit yang mahal harganya, "Dek, uangnya langsung dikelola ya. Mulai cari tukang terbaik, beli material nomor 1. Mas mau rumah kita kokoh, pilar-pilarnya besar, dan halamannya luas." Sinta selalu menjawab dengan nada semangat. Dia bercerita betapa tetongga mulai segan padanya. Karena dia sekarang sering membeli material bangunan. Dia bercerita tentang progres pondasi yang sudah selesai, tentang dinding yang mulai naik, dan tentang keramik marmer yang dia pilih. Mendengar itu, rasa lelah saya hilang seketika. Saya merasa menjadi pria paling bertanggung jawab di dunia. Saya tidak pernah curiga sedikit pun. Bagi saya, Sinta adalah malaikat yang sedang menjaga istana kami. Saya tidak pernah tahu bahwa di balik suara lembutnya di telepon, ada rahasia besar yang perlahan-lahan mulai tersusun. Sebuah rahasia yang nantinya akan menghancurkan hidup saya berkeping-keping. Tahun pertama berlalu dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di atas kapal pesiar ini, waktu terasa melambat saat bekerja. Namun bulan demi bulan berganti begitu saja tanpa saya sadari. Fokus saya hanya satu, angka di saldo rekening. Saya ingat betul. Bulan pertama saya mengirimkan uang sebesar 35 juta rupiah. Bulan kedua, karena ada bonus musim liburan, saya berhasil mengirimkan 50 juta rupiah. Begitu seterusnya. Setiap kali menekan tombol kirim di aplikasi perbankan internasional, ada rasa bangga yang membuncah di dada. Saya merasa seperti pahlawan yang sedang mengirimkan amunisi untuk membangun markas masa depan kami. "Dek, uangnya sudah masuk?" tanya saya lewat sambungan telepon. Suatu malam, suara mesin kapal yang menderu di latar belakang hampir menenggelamkan suara saya. "Sudah, Mas." "Banyak banget, Mas. Aku sampai gemetar pegang bukunya," jawab Sinta di ujung telepon. Suaranya terdengar haru, dan itu membuat saya makin bersemangat. "Pakai ya, Dek. Beli tanah di samping rumah ibu yang luas itu. Jangan tanggung-tanggung. Mas mau kita punya halaman yang bisa buat parkir 2 atau 3 mobil nantinya. Beli material yang paling bagus, jangan yang kelas 2. Pesan saya dengan penuh keyakinan. Memasuki tahun kedua, posisi saya naik menjadi supervisor waiter. Tanggung jawab saya makin besar. Begitu pula pendapatan saya. Tip dari tamu-tamu VIP Amerika dan Eropa seringkali lebih besar dari gaji pokok saya sendiri. Pernah suatu kali, seorang pengusaha minyak dari Texas memberikan saya tips sebesar $1.000 hanya karena saya berhasil mengingat jenis wine kesukaannya setiap malam. Uang itu tidak saya pakai untuk bersenang-senang di pelabuhan saat kapal bersandar. Tidak, saya tidak butuh baju baru, saya tidak butuh jam tangan mewah. Saya hanya butuh melihat rumah saya berdiri tegak di desa. Semua uang itu, receh demi receh dojar, demi dojar, saya konversi ke rupiah dan saya kirimkan ke rekening Sinta. Sinta mulai sering mengirimkan laporan melalui pesan singkat. "Mas, tanah samping sudah dibayar lunas. Ini aku lagi ketemu pemborong buat gambar denah rumahnya.
tulisnya. Beberapa minggu kemudian, dia mengirimkan foto tumpukan batu kali dan pasir yang menggunung di lahan kosong. Hati saya bergetar melihat foto itu. Ini dia, pikir saya. Ini bukti nyata kerja keras saya di tengah laut. Saya bahkan tidak keberatan saat Sinta meminta tambahan uang untuk biaya tak terduga atau biaya perizinan desa. Apapun saya berikan. Bagi saya, 10 atau 20 juta tambahan bukan masalah selama rumah itu benar-benar terwujud. Dalam setahun, Haika Dayateng Haiteng, saya bisa mengirimkan hampir 500 hingga 600 juta rupiah. Bayangkan, jika itu dikalikan 5 tahun, angka miliaran bukan lagi sekadar impian. Itu adalah kenyataan di depan mata. Saya sering duduk di pentri restoran saat jam istirahat, mencoret-coret kertas, menghitung estimasi harga marmer, harga lampu kristal, dan biaya pagar besi tempah yang elegan. Saya ingin rumah itu menjadi yang termegah di kecamatan kami. Saya ingin semua orang tahu bahwa Aris, anak buruh tani yang dulu sering dihina, kini telah bertransformasi menjadi pria yang sukses. Namun, di balik semua laporan manis itu, ada hal-hal kecil yang mulai luput dari perhatian saya karena dibutakan oleh ambisi. Sinta seringkali menolak jika saya minta melakukan video call dengan alasan sedang di lokasi bangunan yang berisik atau sinyal yang buruk. Nanti ya mas, kalau rumahnya sudah dicat, baru aku perlihatkan semuanya lewat video. Biar jadi kejutan, katanya. Meyakinkan saya. Dengan kepolosan seorang suami yang sangat mencintai istrinya, hanya bisa tertawa dan menyetujuinya. Iya, sayang, buatlah kejutan yang paling indah buat mas. Saya terus memacu diri. Di tahun ketiga, saya bahkan jarang mengambil jatah cuti. Saya memilih untuk terus berada di laut, menelan rindu yang makin meradang, demi menambah pundi-pandi tabungan. Di pikiran saya, setiap hari saya bekerja adalah satu ubin marmer lagi untuk lantai rumah kami. Setiap lembur yang saya ambil adalah satu set sofa mewah untuk ruang tamu kami. Saya hidup sangat hemat di kapal. Makan dari jatah kru, baju hanya seragam kerja, dan hiburan saya hanyalah membayangkan masa tua yang nyaman bersama Sinta. Setiap malam sebelum tidur, di kabin kru yang sempit dan pengap, saya selalu mencium foto Sinta yang saya tempel di dinding atas tempat tidur teh, anggrim saya. Tunggu mas pulang dek. Sebentar lagi istana kita selesai. Bisik saya pada sunyi. Saya tidak pernah menyangka bahwa saat saya berdarah-darah mengumpulkan uang di atas gelombang samudera, di daratan sana, uang-uang itu sedang berpindah tangan ke orang yang salah. Saya tidak pernah menduga bahwa foto-foto tumpukan material yang dikirimkan Sinta hanyalah foto yang diambil dari proyek rumah orang lain. Harapan saya sedang dibangun di atas pasir yang rapuh, dan badai yang sesungguhnya justru menunggu saya di rumah, bukan di lautan. Memasuki pertengahan tahun keempat, suasana di atas kapal terasa berbeda bagi saya. Bukan karena pekerjaannya yang makin berat, saya sudah terbiasa dengan ritme gila di restoran, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Setiap kali saya menatap layar ponsel. Hubungan jarak jauh memang selalu mengandalkan komunikasi. Dan ketika komunikasi itu mulai tersendat, kecemasan adalah tamu yang datang tanpa diundang. Sinta, yang dulunya selalu antusias, menceritakan setiap detail perkembangan rumah kami, kini mulai berubah menjadi sosok yang pendiam dan sulit dijangkau. Dulu, setiap kali saya mengirimkan bukti transfer, dalam hitungan menit, dia akan menelepon dengan suara riang, mengucapkan terima kasih, dan memanjatkan doa-doa panjang untuk keselamatan saya. Namun, kini, setelah saya mengirimkan uang sebesar 60 juta rupiah bonus akhir tahun, yang saya dapatkan dengan bekerja lembur selama 2 minggu, berturut-turut, tanpa libur, dia hanya membalas dengan pesan singkat yang diingin. Ya mas, sudah masuk, nanti aku kabari lagi. Aku lagi repot di pasar. Repot di pasar? Jam 10 malam. Logika saya mulai bertanya-tanya. Tapi rasa percaya saya masih mencoba membela. Setiap kali saya mencoba melakukan panggilan video,
untuk melepas rindu dan melihat wajahnya. Sinta selalu punya 1001 alasan. Aduh mas, sinyal di sini lagi jelek banget karena hujan terus. Atau wajahku lagi kusam banget mas. Aku malu dilihat Mas Aris, yang sekarang makin ganteng di sana. Saya mencoba memaklumi, mengira mungkin dia kelelahan, mengurus pembangunan rumah yang saya pesan, harus sempurna. Saya membayangkan dia mondar-mondir mengawasi tukang, membeli semen, dan memastikan keramik terpasang rapi. Saya pikir dia berkorban tenaga di darat sebagaimana saya berkorban keringat di laut. Namun, yang paling membuat hati saya perih adalah kabar tentang ibu. Setiap kali saya bertanya, "Dek, ibu apa kabar? Kenapa telepon ibu tidak pernah aktif?" Sinta selalu menjawab dengan nada yang sedikit meninggi, seolah merasa terpojok. "Ibu sehat, Mas. HP ibu itu kan sudah tua. Baterainya sering drop. Sekarang ibu lagi menginap di rumah saudara di luar kota. Katanya mau bantu-bantu di sana." "Mas jangan khawatir. Fokus saja kerja cari uang." Mendengar itu, ada rasa sesak yang tak bisa saya jelaskan. Ibu saya adalah tipe orang yang tidak betah berlama-lama di rumah orang lain. Kenapa sekarang dia lebih memilih tinggal di rumah saudara daripada menunggu rumah mewah yang sedang dibangun anaknya? Kecurigaan saya makin diperparah dengan hilangnya foto-foto progres pembangunan. Biasanya, setiap minggu ada saja foto tembok yang sudah diaci atau atap yang mulai dipasang. Sekarang, setiap kali saya menagih foto, Sinta selalu bilang, "Nanti saja mas, biar jadi kejutan pas mas pulang. Kalau dilihat sedikit-sedikit nanti nggak seru." Dia ingin memberikan grand opening bagi saya, katanya. Saya pun luluh. Meskipun ada lubang hitam di hati saya yang mulai menghisap rasa tenang saya. Pernah suatu malam, saat kapal bersandar di pelabuhan Marseille, Perancis, saya nekat menelepon adik ipar saya. "Doni, saya ingin memastikan keadaan rumah." Doni menjawab dengan suara yang terdengar seperti orang yang baru bangun tidur. Namun, ada nada gugup di dalamnya. "Oh, rumah ya mas? Bagus kok mas. Pokoknya mantap lah." "Sudah ya mas, aku lagi banyak urusan nih." Dan telepon langsung dimatikan. Banyak urusan? Setahu saya Doni tidak bekerja setelah lulus sekolah. Dari mana dia punya banyak urusan? Keheningan dari rumah ini mulai menyiksa batin saya. Di tengah kemewahan kapal pesiar, di antara denting gelas kristal dan tawa para turis kaya, saya merasa seperti orang asing yang sedang tersesat. Saya mulai sering melamun di dek kapal, memandangi ombak yang pecah dihantam lambung kapal. Uang miliaran sudah saya alirkan ke rekening itu. Sekarang logika rumah itu seharusnya sudah menjadi yang termegah di satu kabupaten, bukan hanya di desa kami. Harusnya Sinta sudah hidup seperti ratu. "Kenapa rasanya sesunyi ini, Sinta?" bisik saya pada angin malam. Saya mulai meragukan semua kata-kata manisnya. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, saya selalu menampar diri saya sendiri. Jangan berburuk sangka pada istri sendiri, Aris. Dia adalah wanita yang menunggumu dengan setia. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah perasaan lelah saya yang berlebihan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keheningan di telepon itu adalah cara Sinta menutupi tangisnya. Atau mungkin cara keluarganya membungkam mulutnya agar keran uang dari laut ini tidak berhenti mengalir. Saya sedang menuju sebuah jebakan besar yang bernama rindu, tanpa tahu bahwa di ujung jalan hanya ada kehampaan yang menanti. Gelombang di Laut Mediterania malam itu sangat tenang, tapi tidak dengan badai yang berkecamuk di dalam dada saya. Sudah hampir 2 minggu, Sinta tidak membalas pesan WhatsApp saya dengan benar. Jawabannya selalu singkat. Seolah-olah setiap kata yang dia ketik adalah beban yang berat. Rasa tidak enak di hati saya yang orang sering sebut sebagai firasat kini sudah sampai ke ubun-ubun. Saya tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menerima alasan-alasan klise tentang sinyal buruk atau kesibukan mengurus rumah. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan saya harus tahu apa itu. Tepat di penghujung tahun kelima kontrak saya, sebuah keputusan besar saya ambil. Saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak untuk sementara waktu. Saya ingin pulang. Namun, ada satu ide yang muncul di kepala saya. Saya tidak akan memberitahu
Siapapun, tidak Sinta, tidak Doni, bahkan tidak ibu. Saya ingin memberikan sebuah kejutan besar. Dalam bayangan saya akan menyewa taksi paling bagus dari bandara. Berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah yang selama 5 tahun ini saya biayai, lalu mengetuk pintu dan melihat wajah Sinta yang terpana bahagia, melihat suaminya pulang membawa kemenangan. Sebelum mengurus kepulangan, saya menyempatkan diri mengecek total aset yang sudah saya kirimkan. Saya duduk di pojok kabin kru, membuka laptop, dan mulai menjumlahkan setiap transaksi selama 5 tahun terakhir. Jari saya gemetar saat melihat angka total di layar kalkulator. 2.500.000.000 rupiah. Itu angka yang sangat besar bagi seorang anak desa seperti saya. Dengan uang sebanyak itu, di desa kami, seseorang bisa membeli beberapa hektar sawah, membangun rumah bak istana, dan masih memiliki sisa untuk modal usaha yang sangat layak. Setidaknya, rumah itu harus sudah berdiri dengan megah, pikir saya sambil tersenyum tipis. Saya membayangkan ubin granit yang mengkilap, lampu gantung kristal di ruang tamu yang pernah Sinta ceritakan, dan sebuah kamar khusus untuk ibu yang nyaman dengan pendingin ruangan. Sebelum meninggalkan kapal, saya mampir ke sebuah toko perhiasan ternama di pelabuhan Napoli. Saat kapal bersandar terakhir kalinya, saya ingin membeli sesuatu yang spesial untuk Sinta. Pilihan saya jatuh pada sebuah kalung emas putih dengan liontin berlah berlian kecil yang berkilau indah. Harganya cukup mahal, sekitar $3.000. Tapi saya rasa Sinta layak mendapatkannya. Dia telah bersabar menunggu saya selama 5 tahun. Dia telah menjadi manajer proyek bagi rumah impian kami. Emas ini adalah simbol terima kasih saya. Ini untukmu, Dek, atas semua kesabaranmu menjaga amanahku, bisik saya, sambil mengelus kotak beludru merah perhiasan itu. Selama perjalanan udara dari Italia menuju Indonesia yang memakan waktu belasan jam, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya melayang-layang. Saya kembali teringat percakapan terakhir dengan Sinta yang terasa sangat hambar. Dia bahkan tidak bertanya, kapan saya akan pulang? Dia hanya terus maneres, bertanya, apakah bulan depan akan ada kiriman bonus lagi? Pertanyaan itu sempat membuat hati saya perih. Apakah dia merindukan saya? Atau hanya merindukan uang saya? Tapi segera, saya menepis pikiran kotor itu. Mungkin dia hanya sangat bersemangat menyelesaikan tahap akhir pembangunan rumah kami. Pikir saya menghibur diri. Di dalam pesawat, saya memandangi awan dari balik jendela. Saya merasa seperti seorang jenderal yang pulang dari medan perang dengan membawa piala kemenangan. Saya sudah membayangkan bagaimana tetongga akan menatap saya dengan kagum. Saya membayangkan bagaimana saya akan memeluk ibu dan mengatakan bahwa beliau tidak perlu lagi bekerja di sawah orang lain. Saya merasa sangat percaya diri. Saya merasa telah berhasil menjadi pria yang sesungguhnya. Namun, di sela-sela rasa bangga itu, ada satu memori yang terus mengusik. Mengapa suara ibu tidak pernah saya dengar secara langsung selama 1 tahun terakhir? Mengapa setiap kali saya menelepon, selalu Sinta yang menjawab dan memberikan sejuta alasan? Rahasia apa yang sebenarnya sedang dijahit oleh Sinta di rumah sana? Apakah rumah itu belum benar-benar jadi? Ataukah ada kendala lain? Saya memejamkan mata, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Hanya beberapa jam lagi, Aris, kamu akan melihat istanamu. Kamu akan melihat Sinta. Semuanya akan terjawab. Gumam saya lirih. Saya tidak pernah menyangka bahwa kejutan yang saya siapkan justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh hidup saya. Saya pulang bukan untuk menemukan istana, melainkan untuk menemukan sebuah pengkhianatan yang paling keji yang pernah dilakukan oleh manusia. Pesawat mendarat di Jakarta, dan perjalanan menuju kehancuran saya pun dimulai. Pesawat yang membawa saya dari Jakarta akhirnya mendarat di bandara terdekat dari kota asal saya. Begitu pintu keluar bandara terbuka, hawa panas khas tanah kelahiran menyergap kulit saya. Namun anehnya, saya justru merasa merinding. Ada sebuah perasaan asing yang mencubit ulu hati saya. Sebuah firasat yang mencoba berteriak. Namun, suaranya tenggelam
oleh ambisi dan kerinduan. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma udara yang sudah 5 tahun tidak saya rasakan. Aku pulang. Pak, Bu, Sinta, Mas pulang? Bisik saya pelan sambil menggenggam erat tali tas ransel saya yang berisi aleh-aleh dan dokumen penting. Saya memutuskan untuk tidak naik bus. Saya ingin pulang dengan gaya. Saya menyewa sebuah mobil taksi bandara. Sebuah mobil sedan yang cukup bersih dan nyaman. Saya ingin perjalanan menuju desa menjadi momen kontemplasi bagi saya. Sopir taksi itu, seorang pria parubaya yang ramah, mencoba mengajak saya mengobrol. Baru pulang kerja dari luar negeri ya Mas? Tanyanya sambil sesekali melirik koper-koper saya dari kaca spion tengah. Saya hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Iya Pak, 5 tahun di kapal pesiar. Sopir itu berdecak kagum. Wah, pasti sukses ya Mas. Pulang-pulang sudah jadi juragan. Kalimat itu membuat saya tersenyum bangga. Benar, saya telah bekerja keras. Dan sekarang saatnya menikmati hasilnya. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu 2 jam menuju desa, mata saya tidak lepas dari jendela. Saya melihat banyak perubahan di kota kecil kami. Ruko-ruko baru bermunculan. Jalanan yang dulu berlubang, kini sudah beraspal mulus. Hati saya makin berdebar saat mobil mulai memasuki gapura desa saya, Desa Karangmulia. Di pikiran saya, rumah saya akan menjadi ikon baru di desa ini. Saya sudah membayangkan rumah dengan desain minimalis modern, pagar besi tempa berwarna hitam yang elegan, dan mungkin sebuah mobil baru terparkir di garasi yang pernah saya instruksikan pada Sinta. Bapak, tahu alamat ini? Tanya saya sambil menunjukkan foto lama rumah asli kami sebelum dibongkar. Oh, ini di RT 05 kan Mas? Saya tahu daerah sana. Banyak rumah baru yang bagas-bagis di sana sekarang, sahut sopir itu. Hati saya makin berbunga-bunga. Saya membayangkan Sinta sedang duduk di ruang tamu yang sejuk, mungkin sedang menonton TV di sofa empuk yang saya belikan lewat uang transferan tahun lalu. Mobil perlahan memasuki gang rumah saya. Saya mulai mengenali pohon mangga besar di pojok jalan, juga warung kelontong milik Bu Siti yang masih berdiri di sana. Namun, ada yang aneh. Taksi terus melaju melewati beberapa rumah mewah yang baru dibangun. Saya sempat berpikir, oh, mungkin yang itu rumah saya. Tapi sopir terus melaju. Hingga akhirnya, mobil melambat saat mendekati lahan luas yang dulunya adalah rumah lama saya dan rumah milik almarhum bapak. Jantung saya seolah berhenti berdetak saat mobil itu berhenti tepat di depan sebuah bangunan megah berlantai 2 yang sangat mewah. Catnya berwarna putih bersih dengan aksen emas, jendela-jendelanya besar dengan kaca gelap, dan di depannya terparkir sebuah mobil SUV keluaran terbaru. Wah, ini rumahnya Mas. Hebat sekali, puji sopir taksi itu dengan tulus. Saya sempat terpana. Ini dia, pikir saya. Ini istana yang saya bangun dengan cucuran keringat di tengah laut. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan 5 detik. Saat saya hendak turun, mata saya menangkap sebuah papan nama kecil yang tergantung di pagar rumah megah itu. Kediaman keluarga Doni dan istri. Darah saya mendadak dingin. Doni? Itu adik ipar saya. Kenapa nama dia yang ada di sana? Mungkin dia hanya menumpang? Atau mungkin Sinta salah memesan papan nama. Belum sempat saya turun, sopir taksi bertanya, "Loh Mas, kok malah melamun? Jadi turun di sini?" Saya menggeleng pelan. Mata saya beralih ke samping rumah mewah itu. Tepat di sebelah dinding rumah megah tersebut, ada sebuah gubuk kecil yang sangat memprihatinkan. Dindingnya hanya terbuat dari anyaman bambu yang sudah banyak lubangnya. Atapnya dari genteng tanah liat yang sudah berlumut dan tampak miring ke satu sisi. Gubuk itu berdiri di atas sisa lahan sempit, terjepit di antara kemegahan rumah di sebelahnya. "Pak, berhenti di depan gubuk itu saja." Suara saya bergetar. Sopir taksi itu menatap saya dengan tatapan bingung dan kasihan. "Mas yakin? Itu bukannya bekas kandang atau tempat simpan gabah?" Saya tidak menjawab. Saya hanya bisa mendengar suara detak jantung saya sendiri yang sekarang terasa menyakitkan. Saya turun dari mobil dengan langkah kaki
yang terasa berat. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang mengikat pergelangan kaki saya. Saya berdiri di depan gubuk itu. Sementara, di samping saya, rumah megah milik Doni seolah menertawakan kemalangan saya. Inikah kejutan yang Sinta janjikan? Inikah tempat di mana uang miliaran saya bermuara? Tanah kelahiran yang saya rindukan tiba-tiba terasa seperti neraka yang paling dingin. Saya berdiri mematung di pinggir jalan aspal yang masih terasa panas. Taksi yang mengantar saya sudah lama pergi, meninggalkan kepulan debu yang perlahan menipis. Di hadapan saya berdiri sebuah kontradiksi yang paling kejam yang pernah saya saksikan seumur hidup. Di sebelah kanan, sebuah rumah megah berdiri dengan angkuhnya. Lantai 2 dengan balkon kaca. Pilar-pilar beton yang kokoh. Dan sebuah mobil SUV putih mengkilap terparkir di garasi. Itu adalah rumah impian yang selama 5 tahun ini saya bangun di dalam kepala saya. Namun, papan nama di depannya bukan nama saya. Nama adik ipar saya, Doni, terukir jelas di sana. Sedangkan di sebelah kiri, hanya berjarak beberapa meter, ada sebuah gubuk yang lebih mirip kandang ternak daripada tempat tinggal manusia. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau gedek yang sudah menghitam dan berlubang di sana-sini. Atapnya melengkung, seolah-olah hanya menunggu satu tiupan angin kencang untuk ambruk rata dengan tanah. Tanah di depannya becek, dan bau apek dari kayu lapuk menyengat hidung. Mungkin ini hanya salah alamat, gumam saya pada diri sendiri. Jantung saya berdegup kencang, memberikan rasa sakit yang menusak-nusik di dada. Saya mencoba mencari pembenaran. Mungkin Sinta sedang berada di rumah mewah itu. Mungkin Doni hanya sekadar menjaga. Namun, saat itulah, dari balik pintu gubuk yang hanya tertutup selembar kain-kain kusam yang ditiup angin, keluar seorang wanita. Dunia saya seakan runtuh saat itu juga. Wanita itu memakai daster yang sudah luntur warnanya, penuh dengan tambalan di bagian bahu. Rambutnya yang dulu hitam legam dan terawat, kini kusam dan diikat asal-asalin dengan karet gelang. Tangannya yang dulu halus, kini tampak kasar, memegang sebuah piring plastik berisi sisa nasi yang sudah mengeras. Dia sedang mencoba menjemur nasi itu agar bisa dimakan kembali. Sinta, suara saya keluar seperti bisikan, serak, dan hampir tak terdengar. Wanita itu tersentak. Piring plastik di tangannya jatuh ke tanah. Nasi kering berserakan di antara debu. Dia menatap saya dengan mata yang membelalak lebar. Mata yang dipenuhi oleh ketakutan, bukan kebahagiaan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangis kerinduan. Yang ada hanya tubuh yang gemetar hebat. Mas Aris, suaranya parau sioliola. Dia sudah lupa bagaimana caranya memanggil nama saya. Apa-apaan ini, Sinta? Apa yang terjadi? Saya berteriak. Air mata yang selama 5 tahun saya tahan, akhirnya pecah juga. Saya menunjuk ke arah rumah megah milik Doni, dan kemudian menunjuk ke arah gubuk rayot di belakangnya. Mana rumah kita? Mana uang miliaran yang setiap bulan aku kirim? Kenapa kamu tinggal di tempat sampah seperti ini? Sinta langsung jatuh bersimpuh di kaki saya. Dia meraung, memeluk sepatu saya dengan tangan yang kotor terkena tanah. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku tidak punya pilihan. Ibu dan Doni, mereka yang mengambil semuanya. Suara tangis Sinta yang histeris mulai mengundang perhatian. Pintu rumah mewah di sebelah terbuka. Keluarlah Doni dengan kaos bermerek dan celana pendek mahal, diikuti oleh ibu mertua saya yang memakai perhiasan emas mencolok di leher dan lengannya. Mereka tidak tampak terkejut. Mereka justru menatap saya dengan pandangan dingin, seolah-olah saya adalah pengemis yang datang mengganggu ketenangan mereka. "Oh, Aris, sudah pulang kamu?" tanya mertua saya dengan nada santai, tanpa ada rasa berdosa sedikit pun. "Jangan salahkan Sinta. Uang yang kamu kirim itu kan rezeki keluarga. Doni ini laki-laki. Dia butuh rumah bagus untuk masa depannya. Kalau Sinta, ya cukup tinggal di sana saja. Toh, dia cuma sendiri selama kamu pergi." Darah saya mendidih. Rasa sakit di hati saya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Saya menyadari satu hal yang paling menyakitkan.
Selama 5 tahun saya bertaruh nyawa di tengah laut, menahan lapar dan lelah. Ternyata saya bukan sedang membangun istana untuk istri saya. Saya sedang diperas oleh keluarga parasit yang tega membuang istri saya sendiri ke dalam gubuk reot. Sementara mereka berpesta di atas keringat saya. Puncak pengkhianatan ini baru saja dimulai. Dan saya merasa jiwa saya sudah mati sebelum saya sempat masuk ke rumah saya sendiri. Ayah berdiri mematung di tengah jalan setapak yang memisahkan antara kemewahan dan kemelaratan yang nyata. Di bawah kaki saya, Sinta masih bersimpuh. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang tak kunjung reda. Sementara itu, di depan mata saya, mertua dan adik ipar saya berdiri di atas teras rumah mewah yang dibangun dari setiap tetes keringat saya, menatap kami dengan pandangan yang lebih rendah dari debu. Rasa sakit ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu adalah jenis rasa sakit yang membuat napas terasa sesak dan pandangan mata menjadi gelap. "Bangun, Sinta, bangun!" teriak saya sambil menarik bahunya. Saya ingin dia berdiri. Saya ingin dia menjelaskan semuanya dengan kepala tegak, tapi dia seolah tidak punya tulang lagi. Tubuhnya lemas, hancur oleh beban rasa bersalah, dan tekanan yang selama ini dia pendam sendirian. Saya menoleh ke arah mertua saya, wanita yang dulu saya cium tangannya dengan penuh hormat sebelum berangkat ke kapal. "Ibu, apa ibu bilang tadi? Rezeki keluarga, uang miliaran yang saya kirim itu untuk istri saya, untuk membangun masa depan kami. Bagaimana bisa ibu setega ini? Lihat Sinta, dia istrimu, dia anakmu. Kenapa dia tinggal di gubuk seperti itu? Sedangkan Doni hidup bak raja." Ibu mertua saya hanya mendengus. Tangannya yang penuh dengan gelang emas yang saya yakin dibeli dari uang kiriman saya bersedekap di dada. "Halah, Aris, jangan jadi laki-laki yang perhitungan. Doni itu adik satu-satunya Sinta. Masa kakaknya kaya, adiknya hidup susah. Rumah ini kan untuk nama baik keluarga juga." Sinta itu tinggal di sana karena dia yang mau sendiri. Katanya lebih tenang. "Jangan bikin malu di depan tetangga. Masuk saja dulu. Kalau mau bicara, masuk." "Kemana?" "Ke rumah yang kamu curi dari aku." Suara saya meninggi, menggelegar, hingga beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Doni, si pemuda yang dulu saya sekolahkan dengan uang saya, malah melangkah maju dengan wajah menantang. "Mas Aris, sudahlah, jangan emosi begitu. Lagi pula, Mas kan sukses di luar negeri. Uang segitu pasti gampang dicari lagi. Anggap saja ini balas budi, karena kami sudah menjaga Sinta selama 5 tahun. Mas tahu tidak, betapa susahnya menjaga wanita sendirian di desa." Saja tertawa sebuah tawa yang getir dan terdengar gila. "Menha, kamu bilang menjaga dengan membiarkan dia tinggal di gubuk kayu yang hampir roboh itu? Kamu bilang menjaga dengan membiarkan dia makan nasi aking." Saya menyentakkan tangan Sinta dan berlari menuju gubuk itu. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana penjagaan yang mereka maksud. Begitu saya melewati kain kusam yang berfungsi sebagai pintu, bau lembab dan tanah langsung menyerbu indera penciuman saya. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Hanya ada sebuah beli-beli bambu tipis dengan kasur lantai yang sudah kempes dan berbau apek. Di pojok ruangan ada sebuah kompor minyak tanah tua dan beberapa piring plastik yang sudah kusam. Tidak ada televisi, tidak ada lemari bagus, bahkan tidak ada lampu yang layak. Hanya ada satu bohlam redup yang kabelnya disambung secara ilegal dari rumah mewah di sebelahnya. Hati saya hancur berkeping-keping. Saya teringat saat saya bekerja double shift di kapal pesiar. Saat saya menahan mual karena mabuk laut yang hebat. Saat saya hanya makan roti sisa karena ingin menabung setiap sen untuk Sinta. Saya melakukan semua itu agar dia bisa tidur di kasur empuk, agar dia bisa mandi di kamar mandi yang bersih, agar dia tidak perlu lagi merasa kesusahan. Dan ternyata, di saat saya berjuang melawan badai di tengah laut, istri saya sedang berjuang melawan kekejaman keluarganya sendiri di sini. Saya menemukan sebuah kotak kaleng kecil di bawah balai-balai. Saat saya membukanya, isinya adalah tumpukan surat yang tidak pernah dikirimkan untuk saya. Saya mengambil satu
dan membacanya dengan tangan bergetar. Mas Haris, maafkan aku tidak kuat. Ibu mengancam akan mengusirku jika aku tidak memberikan semua kartu ATM dan buku tabunganmu kepada Doni. Mereka memaksaku berbohong padamu. Setiap kali aku ingin jujur, mereka menyiksa aku secara mental. Aku rindu Mas. Aku ingin pulang ke pelukan Mas. Tapi aku tidak punya rumah lagi. Air mata saya jatuh, membasahi kertas kusam itu. Sinta bukan penjahatnya. Dia adalah korban yang sama, hancurnya dengan saya. Dia dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Saya keluar dari gubuk itu dengan tatapan mata yang sudah berubah. Bukan lagi kesedihan yang mendominasi, melainkan kemarahan yang dingin dan terukur. Saya menatap rumah mewah itu, lalu menatap Doni dan mertua saya yang masih berdiri di teras dengan wajah tak berdosa. Kalian pikir kalian sudah menang? Kata saya dengan nada rendah namun tajam. Kalian pikir kalian bisa menikmati hasil keringat saya setelah memperlakukan istri saya seperti binatang. 5 tahun saya belajar bertahan hidup di tengah kerasnya samudra. Kalian belum tahu badai apa yang akan saya bawa ke rumah ini. Saya merogoh saku jaket saya, mengeluarkan ponsel satelit yang masih aktif. Saya tidak akan memukul mereka dengan tangan saya. Itu terlalu mudah. Saya akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling legal dan menyakitkan. Pertemuan ini bukan akhir dari kepulangan saya, melainkan awal dari pembalasan dendam seorang suami yang telah dikhianati harga dirinya. Saya berdiri di depan gubuk itu, memegang surat kusam yang basah oleh air mata. Di depan saja Sinta masih terisak. Sementara 2 orang manusia di teras rumah mewah itu mulai terlihat gelisah karena kerumunan tetangga yang makin banyak. Saya menarik napas panjang, mencoba menjernihkan pikiran yang tadinya penuh dengan amarah buta. Saya harus tahu bagaimana skema keji ini berjalan selama 5 tahun tanpa saya sadari sedikit pun. Masuk ke dalam, Sinta. Kita bicara, kata saya sambil memapah istri saya. Saya tidak sudi menginjakan kaki di rumah mewah itu. Jadi kami duduk di beli-beli bambu di dalam gubuk reot tersebut. Mertua dan Doni sempat ingin mendekat, tapi tatapan mata saya yang tajam membuat mereka tertahan di ambang pintu gubuk. Ceritakan semuanya, Sinta. Jangan ada yang ditutupi. Dari awal, perintah saya dengan suara yang saya usahakan tetap tenang, meski dada saya bergejolak. Sinta mulai bercerita dengan suara yang putus-putus. Ternyata, pengkhianatan ini dimulai hanya 6 bulan setelah saya berangkat. Awalnya, Sinta memegang penuh kendali keuangan. Namun, mertua saya mulai melakukan manipulasi psikologis. Beliau berpura-pura sakit parah dan membutuhkan biaya ratusan juta untuk operasi yang sebenarnya tidak pernah ada. Sinta yang bakti dan polos memberikan uang itu. Melihat betapa mudahnya mendapatkan uang dari Sinta, keserakahan mereka menjadi-jadi. Doni, yang saat itu pengangguran, mulai menuntut bagian. Dia mengancam akan menyebar fitnah di desa bahwa Sinta berselingkuh saat saya tidak ada, jika Sinta tidak menyerahkan kartu ATM saya. Mereka bilang, kalau Mas Haris tahu aku nggak bisa jaga uang, Mas bakal ceraikan aku di laut. Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Tangis Sinta pecah lagi. Yang paling biadab adalah bagaimana mereka mengatur kebohongan itu setiap kali saya menelepon atau melakukan video call. Ternyata, setiap kali saya meminta foto progres rumah, Doni akan mengajak Sinta pergi ke komplek perumahan elit di kota sebelah yang sedang dibangun. Di sana, Sinta dipaksa berfoto di depan rumah orang lain yang sedang dalam pengerjaan Sioliola. Itu adalah rumah kami. Jika saya menelepon, mertua saya akan berdiri di samping Sinta dengan tatapan mengancam, memastikan Sinta tidak mengucapkan satu kata pun tentang penderitaannya. Lalu kenapa kamu sampai tinggal di sini? Tanya saya sambil menatap atap gubuk yang berlubang. Setahun yang lalu, uang di tabungan cadangan habis karena Doni beli mobil baru itu. Mereka bilang, aku sudah tidak berguna lagi. Mereka bilang, rumah mewah itu sudah atas nama Doni karena sertifikat tanahnya mereka balik nama saat aku sedang sakit. Aku diusir dari rumah itu, Mas. Mereka bilang, kalau aku tetap mau di sini, aku harus tinggal di gubuk bekas gudang gabah ini.
agar tidak merusak pemandangan rumah baru mereka. Mendengar itu, tangan saya mengepal hingga kuku saya memutih. Ini bukan sekadar masalah uang, ini adalah pembunuhan karakter dan perbudakan mental. Mereka memperlakukan istri saya seperti sampah setelah mereka menghisap habis harta saya. Selama saya menyajikan makanan mewah untuk jutawan di kapal pesiar, istri saya sendiri harus mengais sisa gabah hanya untuk bertahan hidup. Saya menoleh keluar ke arah Doni yang sedang sibuk menelepon seseorang, mungkin mencoba mencari perlindungan atau menyembunyikan aset. Saya menyadari bahwa pengkhianatan ini bersifat berjamaah, bukan hanya mertua dan adik ipar, tapi ada oknum di kantor desa yang mungkin ikut membantu proses balik nama sertifikat secara ilegal menggunakan tanda tangan palsu. Sinta atau pengaruh mertua saya yang tiba-tiba jadi orang kaya baru di desa. Berapa total yang mereka habiskan, Sinta? Semuanya, Mas. Hampir 2,5 miliar yang Mas kirim. Tidak ada yang tersisa di rekeningku. Doni memakai uang itu untuk judi online, foya-foya di kota, dan membangun rumah itu atas namanya sendiri. Ibu juga beli banyak perhiasan dan tanah di desa sebelah atas nama ibu sendiri. Saya berdiri, menatap Sinta dengan penuh penyesalan. Maafkan Mas, Sinta. Mas terlalu ambisius mengejar harta, sampai lupa bahwa yang paling berharga adalah keamananmu di sini. Tapi sekarang, Mas sudah pulang. Mas bukan lagi Aris yang bisa mereka injak-injak. Saya keluar dari gubuk itu dengan langkah mantap. Saya tidak lagi berteriak. Saya justru tersenyum dingin ke arah mertua saya yang masih berdiri di teras. Bu, Doni, nikmati malam ini. Karena besok, kalian akan tahu apa artinya kehilangan segalanya. Saya tidak datang ke sini membawa rindu saja. Saya datang membawa bakti-bakti transfer, rekaman percakapan, dan pengacara yang akan membuat kalian menyesal pernah lahir di keluarga ini. Mertua saya tampak pucat. Doni mencoba menggertak. Alah, Mas, gak punya bukti apa-apa. Semua sertifikat atas nama saya. Namun, saya hanya tertawa kecil. Mereka lupa bahwa sebagai head waiter di kapal pesiar kelas dunia, saya terbiasa menghadapi berbagai macam karakter manusia dan mengelola administrasi yang rumit. Saya sudah menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar daripada sekadar makian. Pengkhianatan mereka adalah api, dan saya adalah badai yang siap memadamkannya hingga ke akar-akarnya. Darah saya terasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Namun anehnya, tubuh saya justru terasa dingin. Inilah yang orang sebut sebagai puncak kemarahan yang melampaui logika. Saya melangkah keluar dari gubuk itu dengan tatapan mata yang terkunci pada Doni dan ibu mertua saya. Kerumunan tetangga kini makin ramai. Mereka berbisik. Beberapa dari mereka menatap iba pada Sinta yang masih terisak di ambang pintu gubuk, dan sebagian lagi menatap sinis ke arah rumah mewah itu. Doni, yang merasa posisinya terancam karena rahasianya terbongkar di depan orang banyak, mencoba melakukan pembelaan diri yang menjijik. Dia turun dari teras dengan gaya angkuh, mencoba menyamai tinggi badan saya. Mas Aris, jangan bikin malu di depan tetangga. Mas itu orang terpelajar, kerja di luar negeri. Masa masalah keluarga mau diperpanjang? Lagi pula, Mas kan kaya. Masa sama adik sendiri? Pelit. Uang itu sudah jadi rumah, sudah jadi mobil. Semuanya untuk nama baik keluarga kita juga. Keluarga. Suara saya keluar dengan nada rendah, namun sangat tajam, seolah sanggup menyayat udara. Keluarga mana yang membiarkan darah dagingnya sendiri tinggal di tempat sampah? Keluarga mana yang merampok keringat saudaranya, yang bertaruh nyawa di tengah badai samudra? Tiba-tiba, ibu mertua saya ikut campur. Beliau bukannya meminta maaf, malah berkacak pinggang dengan wajah merah padam. Hei, Haris, kamu jangan sombong. Kamu itu cuma menantu di sini. Sinta itu anakku. Terserah aku mau apakan dia. Uang yang kamu kirim itu adalah mahar yang telat. Anggap saja biaya sewa rahim karena Sinta sudah melayanimu. Kamu pikir dengan uang itu kamu bisa mengatur-atur kami? Kamu itu jarang pulang. Tidak tahu susahnya kami di sini. Mendengar kalimat biaya sewa rahim keluar dari mulut ibu kandung Sinta sendiri, sesuatu di dalam diri saya
pecah. Itu adalah penghinaan paling rendah yang pernah saya dengar seumur hidup. Saya melihat Sinta kembali menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya terguncang hebat. Dia hancur bukan karena harta yang hilang, tapi karena dikhianati oleh ibu yang melahirkannya. Cukup, teriak saya, hingga suaranya menggema di seluruh sudut gang. Suasana mendadak sunyi senyap. Jangan sebut kata keluarga lagi. Dari mulut kalian yang kotor itu. Saya berjalan mendekat ke arah mobil SUV putih yang terparkir di garasi. Mobil yang dibeli dari uang lembur saya di malam melam yang membekukan di Samudra Atlantik. Mobil ini, kata saya sambil mengelus kap mesinnya yang panas, dibeli dari uang yang seharusnya untuk biaya pengobatan ibu saya yang kalian bohongi sedang sakit. Dan rumah ini, saya menunjuk ke arah pilar megah itu, dibangun dari uang yang seharusnya untuk masa depan anak-anak saya. Mas Haris, pergi dari sini. Ini tanah saya, rumah saya. Mas gak punya hak, bentak Doni sambil mencoba mendorong bahu saya. Saya tidak bergeming sedikit pun. Tubuh saya yang sudah terbiasa menghalau guncangan ombak besar di kapal pesiar tidak goyah oleh dorongan lemah seorang parasit seperti dia. Saya justru mencengkeram kerah bajunya. Menariknya, hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Hak kamu bilang? Hak yang kamu dapat dari memalsukan tanda tangan istriku? Hak yang kamu dapat dari menipu kakakmu sendiri? Lepasin ibu! Tolong! Aris mau main kasar! Teriak Doni, ketakutan. Ibu mertua saya mulai histeris. Dia berteriak-teriak memanggil warga, mencoba memainkan peran sebagai korban. Tolong, menantu durhaka! Aris mau membunuh kami. Lihat, dia pulang-pulang jadi preman. Namun, taktik lamanya tidak berhasil. Salah seorang warga, Pak RT yang baru datang, langsung menengahi. Sudah, Bu, jangan teriak-teriak. Kami semua sudah tahu apa yang kalian lakukan pada Sinta selama Aris tidak ada. Kami diam karena Sinta selalu memohon agar kami tidak melapor. Dia takut suaminya kepikiran di sana. Tapi sekarang Aris sudah pulang, biarkan keadilan bicara. Saya melepaskan kerah baju Doni hingga dia tersungkur ke lantai teras. Saya tidak butuh kekerasan fisik untuk menghancurkan mereka. Saya merogoh saku jaket saya dan mengeluarkan sebuah map plastik yang sedari tadi saya bawa. Di dalamnya ada semua bukti yang sudah saya siapkan. Fotokopi buku tabungan, riwayat transfer selama 60 bulan terakhir. Dan yang paling penting, catatan percakapan WhatsApp di mana Doni dan mertua mengancam Sinta. Kalian pikir saya bodoh? Kata saya sambil menatap mereka berdua yang mulai pucat pasi. Setiap sen yang saya kirim, saya catat. Setiap kebohongan yang kalian buat, saya simpan. Saya tidak akan mengusir kalian dengan tangan saya. Tapi malam ini, saya pastikan kalian tidak akan bisa tidur nyenyak. Karena besok pagi, polisi akan datang untuk menanyakan soal dugaan penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen. Doni gemetar wajahnya yang tadi angkuh kini berubah menjadi pucat pasi. Dia menatap rumah megah itu, lalu menatap saya dengan tatapan memohon. Namun, hati saya sudah membatu. Puncak kemarahan saya tidak lagi berupa teriakan, melainkan ketegasan untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya dan Sinta. Saya memutar tubuh, meninggalkan mereka yang mulai meratap, dan berjalan menuju gubuk untuk memeluk Sinta. Saya berjanji dalam hati, ini adalah malam terakhir dia mencucurkan air mata, karena manusia-manusia serakah itu. Malam itu, desa yang biasanya tenang, berubah menjadi mencekam. Di dalam gubuk yang sempit, saya duduk di samping Sinta, mencoba memberikan kekuatan yang tersisa dari tubuh saya, yang juga lelah. Namun, di luar sana, keributan belum mereda. Doni dan ibu mertua saya mulai panik. Mereka menyadari bahwa gertakan saya soal hukum bukan sekadar gertakan kosong. Kebenaran yang selama 5 tahun ini mereka kubur dalam-dalam, kini mulai terangkat ke permukaan satu persatu. Lebih busuk dan lebih gelap dari yang saya bayangkan. Sinta, dengan suara yang masih gemetar, mulai membuka sebuah kotak kayu tua yang disembunyikan di bawah tumpukan kain lusuh. Mas, ada satu hal lagi yang Mas harus tahu. Bisiknya, dia mengeluarkan sebuah ponsel tua dengan layar yang sudah retak. Ini ponsel yang aku gunakan untuk merekam pembicaraan mereka. Diam-diam,
saat mereka merencanakan pembangunan rumah itu. Saya mendengarkan rekaman itu dengan seksama. Suara Doni terdengar sangat jelas di sana. Bu, kita bilang saja ke Aris, kalau harga tanahnya naik 2 kali lipat. Nanti sisanya kita pakai buat DP mobilku. Sinta nggak usah dikasih tahu. Biar dia jadi pesuruh saja di rumah baru nanti. Aris itu jauh di sana. Dia nggak bakal tahu kalau kita balik nama sertifikatnya pakai tanda tangan palsu. Dada saya terasa seperti dihantam palu godam. Bukan hanya uang yang mereka rampas, tapi mereka telah merencanakan untuk menjadikan istri saya pelayan di rumahnya sendiri. Kebenaran ini membuka mata saya bahwa pengkhianatan ini tidak terjadi secara spontan. Karena khilaf, melainkan sebuah konspirasi yang terencana dengan sangat rapi sejak saya menginjakan kaki di kapal pesiar tahun pertama. Namun, kejutan yang sesungguhnya belum berakhir. Sinta juga menceritakan tentang keberadaan ibu saya. Mas, ibu Mas Aris. Beliau tidak sedang di rumah saudara. Beliau diusir oleh Doni karena sering membela aku. Ibu sekarang tinggal di panti jompo di pinggir kota karena tidak mau merepotkan siapa-siapa. Mendengar itu, pertahanan saya runtuh. Air mata saya mengalir deras. Ibu saya, wanita yang paling saya muliakan, harus hidup di panti jompo sementara adik ipar saya berfoya-foya dengan uang saya di rumah megah itu. Kebohongan Sinta selama ini ternyata adalah cara dia melindungi saya, agar saya tidak depresi di tengah laut. Karena Doni mengancam akan menyakiti ibu saya jika Sinta melapor pada saya. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Sinta? Tanya saya dengan suara parau. Aku takut, Mas. Doni punya banyak teman preman di kota. Dia mengancam akan mencelakai ibu kalau aku buka mulut. Aku pikir, biar aku saja yang menderita asal Mas dan ibu selamat, jawabnya sambil terisak. Di luar, saya mendengar suara gaduh lagi. Rupanya, beberapa warga desa yang merasa iba mulai mendesak Doni untuk keluar. Kebenaran tentang bagaimana Doni memperlakukan Sinta dan ibu saya telah menyebar luas dalam hitungan jam. Warga desa yang selama ini merasa heran melihat Doni tiba-tiba kaya tanpa bekerja, kini mendapatkan jawabannya. Mereka merasa dibohongi oleh gaya hidup orang kaya baru, yang ternyata hasil rampok dari keringat saudara sendiri. Tiba-tiba, Doni masuk ke dalam gubuk dengan wajah memelas. Mas Aris, tolong, suruh warga bubar. Saya akan kembalikan semuanya. Saya akan bagi rumah itu sama Mas. Tolong jangan lapor polisi. Saya menatap Doni dengan tatapan yang kosong. Bagi? Kamu bilang bagi? Setelah kamu buang ibuku ke panti jompo, setelah kamu buat istrinya tinggal di gubuk ini, tidak ada kata bagi. Doni, tidak ada juga kata maaf. Untuk manusia yang tidak memiliki hati nurani seperti kamu. Malam itu, semua topeng telah terlepas. Saya melihat dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan. Ibu mertua saya yang tadi angkuh, kini hanya bisa menangis di pojok teras. Menyadari bahwa takhta palsu yang dia bangun di atas penderitaan anaknya sendiri akan segera runtuh. Kebenaran ini pahit, sangat pahit, tapi ini adalah obat yang diperlukan untuk membersihkan hidup saya dari parasit. Saya memeluk Sinta erat, berjanji bahwa besok, saat matahari terbit, kami akan menjemput ibu dan memulai langkah pertama untuk mengambil kembali semua yang telah dirampas dari kami. Pengkhianatan ini memang menghancurkan hati, tapi kebenaran yang terungkap malam ini telah memberi saya kekuatan baru untuk berjuang hingga titik darah terakhir. Matahari pagi menyengat kulit, tapi tidak sedingin tekad yang membeku di dalam hati saya. Setelah semalaman saya terjaga di dalam gubuk reyot itu, mengumpulkan sisa-sisa kewarasan di tengah puing-puing kepercayaan yang hancur, saya memutuskan bahwa hari ini adalah hari perhitungan. Saya tidak akan menggunakan kepalan tangan. Saya tidak akan menggunakan makian yang sia-sia. Saya akan menggunakan instrumen yang paling ditakuti oleh orang-orang yang merasa diri mereka kebal hukum. Kebenaran yang terorganisir. Pagi-pagi sekali, saya sudah menghubungi seorang rekan lama, Pak Baskoro, seorang pengacara spesialis kasus perdata dan pidana yang terkenal tidak kenal kompromi. Begitu beliau mendengar ringkasan cerita saya, suaranya di telepon terdengar berat, namun penuh dukungan. Haris, kamu tenang, kumpulkan semua bukti transfer asli, mutasi rekening dari bank, dan kalau bisa,
Surat-surat yang menunjukkan adanya pemalsuan tanda tangan. Kita tidak hanya akan mengambil rumah itu kembali. Kita akan menyeret mereka ke jalur pidana. Saya keluar dari gubuk itu dengan setelan yang rapi sisa pakaian terbaik yang saya bawa dari kapal. Di teras rumah mewah itu, saya melihat Doni sedang mencoba memasukkan beberapa tas besar ke dalam bagasi mobil SUV putih tersebut. Sepertinya dia mencoba melarikan diri, atau setidaknya menyembunyikan barang-barang berharga sebelum keadaan makin buruk. "Mau kemana, Don?" tanya saya dengan nada suara yang sangat tenang, namun cukup untuk membuat gerakannya terhenti seketika. "Mas Aris, ini aku cuma mau menenangkan diri ke kota," jawabnya dengan suara gemetar. Wajahnya yang kemarin angkuh, kini tampak kuyu dan penuh ketakutan. "Kamu tidak akan pergi kemana-mana sampai petugas datang," kata saya sambil menunjukkan layar ponsel saya yang sudah tersambung dengan laporan kepolisian. Mobil itu, tas-tas itu, dan semua isi di dalam rumah itu adalah objek sengketa sekarang. Jika kamu memindahkan satu barang pun, itu namanya penghilangan barang bukti. Kamu mau menambah masa hukumanmu? Ibu mertua saya keluar dari pintu rumah dengan rambut yang acak-adakan, matanya sembab karena menangis sepanjang malam. Beliau mencoba bersimpuh di depan saya. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan meluluhkan hati saya, tapi sekarang hanya membuat saya merasa mual. "Aris, tolong, maafkan kami hilaf. Doni masih muda. Masa depannya jangan dihancurkan di penjara. Kita selesaikan secara kekeluargaan saja ya." Saya menatapnya dengan pandangan dingin. "Kekeluargaan? Ibu baru ingat kata itu sekarang? Di mana kata kekeluargaan itu saat ibu membiarkan Sinta makan nasi aking? Di mana kata itu saat ibu mengusir ibu saya sendiri ke panti jompo? Kalian sudah membunuh rasa kekeluargaan itu sejak lama. Sekarang, yang ada hanyalah hubungan antara korban dan pelaku kejahatan." Beberapa jam kemudian, 2 mobil polisi dan tim kuasa hukum saya tiba di lokasi. Suasana desa kembali gempar. Pak Baskoro mulai memeriksa dokumen-dokumen pembangunan rumah dan sertifikat tanah yang ternyata memang telah dibalik nama secara mencurigakan. Ada indikasi kuat pemalsuan dokumen di kantor desa dan penipuan dalam jabatan, ujar Pak Baskoro. Setelah memeriksa berkas-berkas tersebut, kita punya bukti transfer dari luar negeri yang nilainya miliaran. Sementara pendapatan saudara Doni ini nol. Secara hukum, dia tidak akan bisa menjelaskan dari mana asal uang untuk membangun rumah ini. Polisi mulai memasang garis polisi di sekitar mobil SUV tersebut. Doni dan mertua saya digiring masuk ke dalam mobil polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor Polres. Pemandangan itu disaksikan oleh hampir seluruh warga desa. Tidak ada satupun warga yang membela mereka. Sebaliknya, sorakan dan cemoohan mengiringi kepergian mereka. Mereka yang selama ini memamerkan kemewahan palsu, kini harus menanggung malu yang tak akan hilang seumur hidup. Sinta memegang lengan saya dengan erat. Dia gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega yang luar biasa. Beban yang dia pikul selama 5 tahun ancaman, siksaan mental, dan kemiskinan yang dipaksakan akhirnya mulai terangkat. "Mas, apa ini benar-benar berakhir?" bisiknya. "Ini baru awal, Sinta," jawab saya sambil mengecup keningnya. "Kita akan ambil kembali setiap rupiah yang mereka curi. Kita akan ambil kembali martabat kita. Dan yang paling penting, setelah dari sini, kita langsung menjemput ibu. Tidak ada lagi panti jompo, tidak ada lagi gubuk, kita akan pulang ke tempat yang seharusnya." Langkah hukum ini memang melelahkan dan mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan di pengadilan. Namun, bagi saya, setiap detik di ruang sidang nanti adalah harga yang pantas untuk membayar. Setiap tetes keringat saya di tengah samudra yang telah dikhianati. Saya belajar bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi dia tidak pernah lupa jalan pulang. Saya berdiri tegak di depan rumah mewah yang masih tertutup garis polisi itu, menyadari bahwa meskipun hartanya masih tertahan, kedaulatan saya sebagai seorang suami telah kembali sepenuhnya. Setelah badai hukum yang menggulung keluarga parasit itu mereda,
Dunia saya tidak lantas menjadi pelangi dalam semalam. Ada puing-puing emosi yang harus dibersihkan. Ada kepercayaan yang harus dibangun kembali dari nol besar. Tugas pertama, dan yang paling mendesak bagi saya, bukanlah menghitung sisa uang, melainkan menjemput sumber surga saya. Ibu, perjalanan menuju panti jompo di pinggir kota terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup saya. Sepanjang jalan, Sinta hanya tertunduk, meremas jemarinya yang kasar. Saya tahu dia merasa sangat bersalah, meski saya berulang kali meyakinkannya bahwa dia adalah korban, sama seperti saya. Begitu kami sampai di sebuah bangunan sederhana yang bersih, namun terasa sepi itu, jantung saya berdegup kencang. Di sebuah bangku kayu di bawah pohon Kamboja, saya melihat seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, duduk melamun, menatap jalanan. Ibu, suara saya tercekat. Wanita itu menoleh perlahan. Begitu matanya yang mulai kabur menangkap sosok saya, dia gemetar. Tanpa kata, saya berlari dan bersimpuh di pangkuannya. Kami menangis saya dijadinya di sana. Ibu tidak menyalahkan saya, tidak juga menyalahkan Sinta. Kalimat pertamanya justru membuat hati saya makin teriris. Aris, jangan benci istrimu. Dia sudah berjuang untukmu dengan caranya yang paling pahit. Di saat itulah, saya menyadari bahwa memaafkan adalah satu-satunya jalan untuk kami bisa benar-benar melangkah maju. Kami membawa ibu pulang. Namun, kami tidak langsung menempati rumah mewah itu. Secara hukum, rumah tersebut memang telah disita, dan dalam proses balik nama kembali ke atas nama saya. Tapi tinggal di sana saat itu terasa sangat menyesakkan. Terlalu banyak memori tentang pengkhianatan Doni dan mertua di setiap sudut dindingnya. Untuk sementara, saya menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana yang asri di desa tetangga. Saya ingin Sinta dan ibu merasakan ketenangan tanpa perlu mendengar selentingan miring dari tetangga atau melihat gubuk reot yang menyakitkan itu. Proses pemulihan mental Sinta adalah perjuangan berikutnya. Selama berbulan-bulan, dia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, mengira Doni datang untuk mengancamnya lagi. Saya dengan sabar menemaninya. Saya tunjukkan bahwa saya ada di sini, bukan lagi sebagai suara di telepon satelit, melainkan sebagai sandaran nyata. Saya mulai mengelola sisa tabungan yang berhasil diselamatkan dari tangan pengacara. Jumlahnya tidak lagi miliaran, karena sebagian besar telah hangus menjadi aset mati atau dihabiskan Doni untuk judi online. Namun cukup untuk modal usaha. Saya memutuskan untuk tidak kembali ke laut. 5 tahun sudah cukup bagi saya untuk bertaruh nyawa dengan ombak. Saya membeli beberapa petak sawah dan memulai usaha penggilingan padi modern. Saya ingin bekerja di atas tanah yang saya pijak, di mana saya bisa mengawasi istri dan ibu saya setiap hari. Sinta mulai membantu saya mengelola administrasi usaha. Perlahan, gurat kesedihan di wajahnya mulai hilang, digantikan oleh rona kesehatan dan ketenangan. Membangun kembali dari nol bukan berarti kami miskin secara materi, tapi kami memulai kembali struktur rumah tangga kami dengan pondasi yang lebih sehat. Saya tidak lagi membiarkan Sinta memikul beban sendirian. Kami belajar untuk terbuka soal sekecil apapun masalah keuangan. Saya juga memutus komunikasi total dengan mertua dan Doni yang kini sedang menjalani proses hukuman di penjara. Itu adalah keputusan tersulit, terutama bagi Sinta, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka kami. Kami belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus membiarkan diri kita kembali disakiti oleh orang yang sama. 1 tahun kemudian, kami akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah mewah itu. Setelah direnovasi total, saya mengganti seluruh catnya, mengubah tata letaknya, dan yang paling penting, saya merubuhkan gubuk reot di sampingnya dan mengubahnya menjadi taman bunga yang cantik untuk ibu. Saat kami pertama kali masuk ke rumah itu, sebagai pemilik yang sah secara jiwa dan raga, saya memeluk Sinta di ruang tamu yang dulu hanya ada dalam imajinasi saya. Mas, maaf, rumah ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal lewat penderitaan kita, bisik Sinta. Saya menggeleng. Tidak, Dek.
Rumah ini hanyalah semen dan batu. Yang paling berharga adalah kita masih bersama. Dan kita sudah tahu siapa yang benar-benar tulus. Kita tidak mulai dari nol. Kita mulai dari pengalaman yang membuat kita lebih kuat dari karang di tengah samudera. Kami berdiri di sana, di bawah lampu gantung yang kini cahayanya terasa hangat, bukan lagi menyilaukan karena kepalsuan. Kami telah berhasil melewati badai. Dan kini saatnya berlabuh di dermaga kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini, waktu seolah berjalan lebih lambat dan jauh lebih tenang. Jika dulu saya menghitung hari berdasarkan kontrak kerja di atas kapal pesiar, kini saya menghitung hari berdasarkan berapa banyak tawa yang pecah di meja makan bersama ibu dan Sinta. Rumah mewah yang dulu menjadi sumber sengketa dan air mata, kini telah benar-benar berubah auranya. Tidak ada lagi situ sisa keangkuhan Doni atau aura dingin mertua saya. Rumah ini telah kami cuci dengan doa-doa tulus dan kasih sayang yang sempat hilang. Namun, luka itu tidak lantas hilang tanpa bekas. Luka itu tetap ada, menyerupai jaringan parut yang mengingatkan saya betapa kerasnya hidup pernah menghantam. Setiap kali saya berjalan melewati taman bunga di samping rumah tempat di mana dulu gubuk reot itu berdiri, saya selalu berhenti sejenak. Saya menatap tanah itu dan teringat betapa Sinta pernah menderita di sana. Itu bukan untuk membuka luka lama, melainkan sebagai pengingat agar saya tidak pernah lagi menjadi pria yang dibutakan oleh angka-angka di rekening bank hingga lupa menjaga keselamatan jiwa orang-orang yang saya cintai. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah tentang hakikat sebuah amanah. Selama 5 tahun di laut, saya merasa sudah menjadi suami yang paling bertanggung jawab hanya karena saya mengirimkan uang miliaran rupiah. Saya keliru. Tanggung jawab seorang laki-laki tidak hanya berhenti pada mengisi saldo ATM istrinya, tapi juga memastikan bahwa istrinya merasa aman, terlindungi, dan didengarkan. Saya belajar bahwa jarak yang jauh bukan hanya soal ribuan mil di peta, tapi soal seberapa sering kita memberikan ruang bagi pasangan untuk jujur tanpa rasa takut. Jika saja dulu saya lebih peka, jika saja saya tidak terlalu ambisius mengejar kemegahan, mungkin Sinta tidak perlu menderita sendirian selama itu. Kini, usaha penggilingan padi saya berjalan lancar. Saya memang tidak lagi memegang uang sebanyak saat saya menjadi head waiter di kapal pesiar. Tapi uang yang saya hasilkan sekarang terasa jauh lebih berkah. Saya bisa melihat kemana setiap rupiah itu pergi. Untuk biaya sekolah anak-anak tetangga yang kurang mampu, untuk kebutuhan ibu, dan untuk membangun masa depan kami yang lebih realistis. Sinta telah kembali menjadi dirinya yang dulu, bahkan lebih kuat. Dia tidak lagi menjadi wanita yang mudah diintimidasi. Pengalaman pahit itu telah menempanya menjadi sosok yang bijaksana. Mengenai Doni dan ibu mertua, kabar terakhir yang saya dengar adalah mereka masih menjalani masa hukuman. Ada rasa pedih saat memikirkan hubungan keluarga yang hancur seperti ini. Tapi saya sadar bahwa ketegasan saya adalah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. Mereka perlu belajar bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya, dan bahwa keringat orang lain bukanlah komoditas yang bisa mereka rampas begitu saja. Saya sudah memaafkan mereka di dalam hati, agar hidup saya tidak lagi terbebani oleh dendam, namun saya tetap menjaga jarak yang aman demi kedamaian rumah tangga kami. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang serupa dengan senja di tengah samudra yang dulu sering saya lihat. Saya duduk di teras bersama Sinta. Kami menyesap teh hangat sambil melihat ibu yang sedang asyik menyiram tanaman. "Mas, apa Mas menyesal pernah kerja di kapal pesiar?" tanya Sinta. Tiba-tiba, saya tersenyum, lalu menggenggam tangannya yang kini sudah kembali halus. "Tidak, Dek. Kalau Mas tidak berangkat, mungkin kita tidak akan pernah tahu sifat asli orang-orang di sekitar kita. Kalau Mas tidak berangkat, kita tidak akan tahu seberapa kuat cinta kita diuji. Semua ini adalah sekolah kehidupan. Ongkosnya memang mahal. Bayarnya pakai air mata dan waktu 5 tahun. Tapi jasa yang kita dapat adalah kebahagiaan yang tidak akan bisa dirampas siapapun lagi."
Kisah saya adalah peringatan bagi siapapun di luar sana yang sedang berjuang di negeri orang. Bekerjalah dengan keras, tapi jangan pernah titipkan seluruh duniamu tanpa pengawasan. Harta bisa menjadi istana, tapi tanpa kejujuran dan perlindungan, istana itu hanya akan menjadi penjara bagi orang-orang yang kamu sayangi. Saya menutup lembaran masa lalu saya yang kelam dengan rasa syukur yang tak terhingga. Badai telah berlalu, ombak telah tenang, dan akhirnya saya benar-benar telah sampai di rumah. Itulah akhir dari perjalanan panjang saya. Sebuah drama kehidupan yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa megah pilar rumah yang kita bangun, melainkan tentang seberapa aman dan bahagianya jiwa orang-orang di dalamnya. Harta bisa dicari, namun kepercayaan yang dikhianati seringkali meninggalkan bekas luka yang permanen. Jangan pernah menukar waktu dan kehadiranmu dengan materi secara buta, karena ada jenis penderitaan yang tidak akan bisa dibasuh, bahkan dengan uang miliaran sekalipun. Pesan moral untuk kita semua: kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam hubungan. Bagi kalian yang sedang berjuang di negeri orang, tetaplah waspada dan jangan pernah melepas pengawasan terhadap amanah yang kalian titipkan. Dan bagi mereka yang dipercaya, ingatlah bahwa setiap sen yang kalian salah gunakan adalah tetesan keringat dan air mata seseorang yang sedang bertaruh nyawa. Karma tidak pernah salah alamat, dan ia selalu punya cara untuk menjemput pemiliknya. Terima kasih banyak telah menyimak kisah hidup saya dari awal hingga akhir. Saya sangat berharap cerita ini bisa menjadi cermin dan pelajaran berharga bagi sobat semua, agar tidak mengalami nasib yang serupa. Jika kalian merasa video ini menyentuh hati dan bermanfaat, mohon dukungannya dengan memberikan like, komen pendapat kalian tentang kisah ini, dan share ke orang-orang tercinta kalian. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa. Sampai jumpa di video kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.